Tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai berhasil diidentifikasi, jenazah pun diserahkan kepada pihak keluarga. Delapan jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Kedelapan jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Ponpes Al-Kozini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Usai teridentifikasi, jenazah 8 korban ambruknya Ponpes Al-Kozini diserahkan ke keluarga. Sebelum diserahkan, jenazah disolatkan terlebih dahulu di posko Crisis Center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Salah satu keluarga korban mengaku lega setelah anaknya teridentifikasi. Jenazah rencananya akan dimakamkan pada hari Jumat. Hingga Kamis sore total ada 48 jenazah yang teridentifikasi. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Kozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ya, dari hasil pendalaman kasus ini diduga ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan juga luka. Usai dilakukan penyelidikan, proses hukum insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Kozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya proses penyelidikan di lokasi dilakukan tim gabungan Baraskrim dan Baraskrimum pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan. Insiden ini pun kini dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan gelar perkara. Penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli ya, menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Sebanyak 17 saksi diperiksa untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini, sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencana kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemerintah berencana mencampur bahan bakar minyak di Indonesia dengan etanol 10% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sontak rencana ini pun menuai sorotan dan pro kontra di masyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Rencana ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak termasuk pemerhati otomotif Fitra Eri. Dalam video yang ia unggah, Fitra menjelaskan bahwa etanol merupakan campuran biofuel yang dicampurkan ke bahan bakar fosil dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun ia mengingatkan bahwa etanol memiliki sejumlah kelemahan teknis. Etanol juga punya sifat lain yang merupakan kelemahan dari etanol. Yang pertama, nilai energinya tidak sebesar bahan bakar fosil. Jadi tenaga mesin akan sedikit menurun, kemudian konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros. Dan kemudian satu sifat dari etanol yaitu mudah menyerap air dari atmosfer.
Artinya di negara-negara yang udaranya lembab seperti Indonesia, ini akan menarik banyak air. Dan kita tahu air itu sifatnya korosif, sehingga bahan bakar beretanol itu lebih korosif ke... Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menepis anggapan etanol tidak layak dicampur dengan bahan bakar minyak. Menurutnya banyak negara yang sudah memakai campuran etanol dengan bensin seperti di Brasil, Amerika Serikat, India, Thailand, dan Argentina. Saat ini Indonesia baru mengembangkan E5 atau campuran etanol 5% yang tersedia lewat produk Pertamax Green 95. Bahlil menyebut pencampuran etanol akan ditingkatkan menjadi 10% atau E10 dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan semakin sering terdengar setelah munculnya kasus kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di tanah air. Lalu apa sebenarnya etanol itu? Dan apakah membawa dampak berlapis pada BBM? Etanol merupakan senyawa kimia berbasis alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases yang merupakan tetes tebu. Sementara itu, fungsi etanol dalam BBM di dunia otomotif, etanol digunakan sebagai campuran bensin guna menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Meski demikian, penggunaan etanol pada BBM tetap ada dampaknya. Dampak positifnya yang pertama, mesin lebih aman dari ngelitik. Kedua, pembakaran lebih sempurna dan emisi beracun turun. Serta yang ketiga, tenaga mesin dapat naik. Lalu dampak negatifnya adalah, pertama, konsumsi BBM lebih boros, dan kedua, sulit menghidupkan mesin di suhu dingin. Pemirsa, kuli bangunan di Jombang, Jawa Timur syok karena tiba-tiba mendapat tagihan listrik PLN sebesar 7 juta rupiah. Tagihan datang setelah ia dituduh mencuri aliran listrik. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang menimpa Nur Hayati, istri seorang kuli di Jombang, Jawa Timur. Setelah mendapat tuduhan mencuri listrik dan harus membayar 7 juta ke PLN, ibunya yang syok meninggal dunia. Menurutnya, awal Agustus lalu, rumahnya tiba-tiba didatangi oleh 3 orang pria yang mengaku petugas PLN Jombang. Ketiga pria tersebut meminta sebatang lidi, lalu mengotak-atik meteran listrik di depan rumahnya. Beberapa menit kemudian, ketiganya menyebut ada lubang sebesar lidi pada meteran, menuduh Nur Hayati mencuri listrik dan memintanya membayar denda 7 juta rupiah. Karena saat itu ia tak mampu membayar, aliran listrik di rumahnya langsung diputus. Ia dan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan bahkan terpaksa berhutang dan mengangsur tagihan tersebut. Apa diputus? Alasannya ada di bawah lubangan, bawah cover. Ada lubang? Iya. Nah, siapa yang bikin lubang itu? Tidak tahu, saya kan orang awam. Tidak tahu, ya cukup ke sini, PLN-nya itu. Terus habis itu langsung diputus? Langsung diputus, terus saya suruh ke sana. Saya tanyain, kenapa pinter mbak? 7 juta niku. 7 juta? Iya. Nur Hayati berharap PLN meninjau ulang tuduhan pencurian listrik yang dialamatkan pada keluarganya karena ia tak pernah merasa mencuri listrik. Hingga Kamis malam, belum ada konfirmasi dari pihak PLN Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.